Salam sejahtera kami ucapkan buat Bapak Ibu Saudara di mana saja berada. Kita bersyukur kita boleh kembali beribadah di hari ini. Dan kita ada di hari Minggu 7 Juni 2020. Bapak Ibu Saudara, mari kita arahkan hati dan hidup kita. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Dengarkanlah ayat pengantar dalam ibadah hari ini yang terambil dari Mazmur 34 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, "Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya." Mari kita ambil saat teduh di hadapan Tuhan. Kita datang untuk mempersiapkan diri kita agar ketika kita beribadah kita layak dan Tuhan menerima peribadatan kita. Ibadah Minggu yang kudus ini dimulai dalam nama Allah Bapa Pencipta langit, bumi dan segala isinya. Dari Yesus Kristus Tuhan dan di dalam kuat kuasa Roh-Nya yang kudus yang selalu menyertai kita. Turunlah atas kita sekalian berkat yang datangnya dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Bersama-sama kita melakukan Kidung Jemaat nomor 3 ayatnya yang pertama. Kidung Jemaat nomor 3 ayat yang pertama, kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerap. Silakan duduk. Marilah bersama-sama kita membuka Mazmur 51. Mazmur 51 kita baca dari ayat yang ketiga sampai ayat yang keenam sebagai pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Mazmur 51 ayat 3 sampai 6 kita baca bersama-sama. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Bagi setiap orang yang dengan tulus mengaku dosa di hadapan Tuhan, berita anugerah Allah dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah Allah. Saudara-saudara, pembaharuan komitmen hari ini terambil dalam Mazmur 25 ayat yang kelima yang berkata, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Saudara-saudara, biarlah kita membangun komitmen yang kuat untuk terus menantikan Tuhan bertindak bagi kita.
Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita awali dengan menyanyikan klip nomor 384 ayat yang pertama. Klip 384. Ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita berdoa. Di hari Minggu ini Tuhan, kami bersyukur kami boleh kembali beribadah. Dan di tengah-tengah peribadahan ini, kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Namun kami sadar Tuhan bahwa kami seringkali sulit dan sukar memahami kebenaran-Mu. Kami sukar untuk memahami kehendak-Mu. Oleh karena itu, dengan rendah hati, kami memohon kiranya Tuhan berkenan membuka hati dan pikiran kami dan mencerahkannya, sehingga ketika kami membaca, merenungkan firman-Mu, kami boleh memahaminya dengan baik. Kemudian ajar kami untuk melakukannya dalam tindakan setiap hari. Hamba-Mu yang akan menguraikannya terbatas dan penuh kekurangan. Karena itu biarlah urapan Tuhan pun bekerja baginya, memperlengkapinya, dan apa yang disampaikannya itulah kehendak Tuhan bagi kami. Tuhan, berbicaralah, karena kami siap mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, di tengah-tengah ibadah kita hari ini, kita akan membaca dari kitab kudus Perjanjian Lama, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Bilangan pasal 21. Bilangan pasal 21, kita akan baca dari ayat 31 sampai Bilangan 22 ayat yang pertama. Bilangan 21 ayatnya yang ke-31 sampai Bilangan 22 ayat yang pertama. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul bacaan ini dengan Peperangan Melawan Og, Raja Basan. Demikian firman Tuhan ayat 31. Demikianlah orang Israel diam di negeri orang Amori. Setelah Musa menyuruh orang mengintai kota Yaeser, mereka merebut segala anak kota Yaeser
dan menghalau orang-orang Amori yang ada di situ. Kemudian berpalinglah mereka dan maju ke arah Basan. Lalu Og, raja Basan beserta segala rakyatnya, maju ke Edrei, menjumpai mereka untuk berperang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, "Janganlah takut kepadanya, sebab aku menyerahkan dia dengan seluruh rakyatnya dan negerinya ke dalam tanganmu. Dan haruslah kau lakukan kepadanya seperti yang kau lakukan kepada Sihon, raja orang Amori yang diam di Hesibon." Maka mereka mengalahkan dia dan anak-anaknya dan seluruh rakyatnya, sehingga seorang pun dari mereka tidak ada yang dibiarkan terlepas. Lalu mereka menduduki negerinya. 22 ayat 1. Kemudian berangkatlah orang Israel dan berkemah di dataran Moab, di daerah seberang sungai Yordan dekat Yeriko. Saudara-saudara, demikian jauh bacaan firman Tuhan di hari Minggu ini. Dan kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan ini di bawah tema sikap dalam menghadapi tantangan, atau bersikap ketika ada tantangan. Saudara-saudara, tidak ada satu manusia pun yang hidup di kolong langit ini yang ingin penuh dengan masalah dan persoalan. Semua manusia ingin bebas dari masalah. Meski demikian, saudara-saudara, dalam realita hidup sehari-hari, kita tidak pernah lepas dari yang namanya masalah. Hal yang sama juga, saudara-saudara, dialami oleh bangsa pilihan Allah, bangsa Israel, bangsa kesayangan Tuhan. Saudara, dalam catatan Alkitab tadi dikatakan bahwa setelah mereka berperang dan mengalahkan Sihon, raja Amori, orang Israel tidak kemudian hidup tenang, beristirahat, dan merasa lega. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Belum lagi rasa tegang, kelelahan usai, kini peperangan baru harus dihadapi. Kali ini mereka harus menghadapi kerajaan Basan. Dan kerajaan Basan dipimpin oleh seseorang yang bernama Og. Saudara-saudara, Og ini adalah seorang panglima perang yang gagah perkasa. Dan kerajaan Basan atau bangsa Basan, kalau kita lihat dalam Ulangan 3 ayat yang ke-11 dan seterusnya, mereka ternyata adalah keturunan raksasa dari Refaim. Bahkan dalam catatan sejarah, saudara, Raja Og itu tinggi, besar. Yang namanya raksasa pasti besar. Dan dalam catatan sejarah, Raja Og ini memiliki tinggi badan 2,5 meter. Boleh bayangkan betapa besarnya orang ini. Nah, saudara-saudara, secara manusia siapa yang tidak mengalami kegentaran? Masih dalam keadaan yang capek, mereka harus berperang lagi. Orang Israel harus menghadapi musuh yang baru, yang bahkan mungkin lebih kuat dari mereka. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, mungkinkah bangsa Israel memenangkan peperangan itu? Saudara, pada saat yang menegangkan, yang menakutkan, Tuhan menguatkan imannya melalui Musa. Apa yang Tuhan katakan? Dan apa yang harus dilakukan oleh orang Israel ketika menghadapi kenyataan bahwa peperangan yang baru harus dimulai? Pertama, saudara, Tuhan berkata kepada Musa, "Jangan kamu takut." Saudara, kenapa kata ini harus disampaikan oleh Tuhan? Biasanya saudara-saudara, atau pada realita kehidupan kita manusia,
Orang kalau sudah takut, maka tidak ada lagi pikiran sehat. Orang kalau sudah takut, maka tidak lagi berpikir jernih. Segala hal dapat terjadi. Dalam ketakutan bisa saja manusia melarikan diri. Dalam ketakutan manusia bisa saja bersembunyi. Atau dalam ketakutan manusia bisa saja mencari pertolongan yang dianggap lebih hebat dari dirinya. Nah, saudara-saudara, dalam situasi yang seperti itulah Tuhan datang dan berkata kepada orang Israel melalui Musa, jangan takut. Saudara, kata jangan takut adalah sesuatu kata yang memberikan dorongan, yang memberikan penguatan kepada bangsa Israel. Tuhan tahu mereka capek, dan Tuhan tahu mereka sedang berhadapan dengan siapa. Bangsa yang bagaimana yang sedang ada di hadapan mereka. Makanya Tuhan perlu menguatkan mereka, mendorong mereka supaya mereka siap untuk berperang. Kata jangan takut juga adalah sebuah pemberian motivasi. Ayo, lakukan tugas. Ayo, hadapi peperangan. Saudara yang kekasih, itulah sebabnya di semua situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan, Tuhan selalu datang dengan ucapan yang sama. Jangan takut. Kepada murid-murid yang sedang dalam kegalauan pun, ketika Yesus mati, maka mereka pun mendapatkan pernyataan yang sama. Jangan takut. Dan bila hari ini kalimat ini dikatakan kepada saya dan saudara yang sedang menghadapi kenyataan bahwa betapa kita sedang dalam situasi yang menakutkan, yang menegangkan, yang mengkhawatirkan, maka tidak salah bila kata ini datang kepada kita. Sudah tepat. Dan Tuhan berkata, jangan takut. Jangan takut artinya saudara, jangan menyerah dengan situasi dan kondisi yang ada. Jangan kita pernah merasa lemah. Orang-orang Israel memang dalam kelemahan, tetapi mereka tidak boleh takut. Mengapa? Karena mereka punya pelindung, mereka punya penolong, dan mereka punya Allah. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat 34 bagian A bacaan kita tadi, jelas dikatakan bahwa Tuhan ada di sana. Ya. Tuhan memberikan penguatan bagi bangsa itu. Tuhan berkata, jangan takut kepadanya. Mengapa saudara jangan takut? Karena hal yang kedua adalah bahwa Tuhan memberikan mereka jaminan. Jaminan apa yang Tuhan berikan? Tuhan bilang, aku bukan siapa-siapa, bukan pribadi yang lemah, bukan pihak yang tidak punya daya. Aku dalam kalimat ini adalah memberitahu bahwa Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mengatur semuanya. Jangankan jalan hidup manusia, alam semesta ini dan semua satelit-satelitnya ada dalam kendali Tuhan. Jadi kalau cuma untuk Ok dan bangsa-bangsa, jangan takut. Saudara-saudara, ada Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang memberikan mereka jaminan. Saudara, kalau kita pergi ke suatu tempat dan kita ingin mendapatkan fasilitas, kita ingin mendapatkan kenyamanan, seringkali tanpa sadar kita menjaminkan seseorang, bukan? Kalau kita datang ke satu tempat di mana kita
orang baru di sana, biasanya kita memberitahu kepada mereka bahwa ada orang di situ yang aku kenal. Dan seringkali orang yang kita sebut itu adalah tokoh. Apakah dia tokoh agama, tokoh masyarakat, ya? Apakah dia pengusaha besar? Supaya apa, saudara? Supaya saya mendapatkan perlindungan. Saya terjamin. Saudara, demikian juga dengan bangsa Israel. Di hadapan bangsa Basan di bawah kepemimpinan Og, Tuhan bilang, aku menyertai kamu. Saudara, aku menyerahkan semua yang ada di Basan ini. Saudara, mengapa Tuhan mau menyerahkan semua yang ada di bangsa Basan? Karena itu kepunyaan Tuhan. Tuhan punya hak. Tuhan punya wewenang dan punya otoritas untuk memberikan kepada siapa. Oleh karena itu, saudara, orang Israel kemudian harus bergerak. Saudara, dalam kenyataan hidup yang kita alami saat ini, Tuhan juga mau meneguhkan kita dengan suatu jaminan pasti bahwa ada aku. Aku menyerahkan dia. Apa persoalanmu? Apa pergumulanmu? Apa yang menjadi permasalahanmu? Aku ada bersamamu dan aku akan menaklukkan masalah itu. Aku akan mengalahkan masalah itu dan semua yang ada di sekitarnya akan kuserahkan kepadamu, kata Tuhan kepada kita. Karena itu, saudara, bila kita dalam kesusahan hari-hari ini, percayalah terus bahwa Tuhan menjamin kita. Dan Tuhan yang menjamin kita bukan Tuhan yang tidak punya daya. Dia adalah pribadi yang mampu mengendalikan segala sesuatu. Termasuk persoalan-persoalan kita sanggup dikalahkan oleh Tuhan. Yang ketiga, saudara, apa yang harus dilakukan ketika menghadapi persoalan, ketika menghadapi permasalahan. Kita dan orang Israel dianjurkan untuk melakukan semua seperti yang Tuhan perintahkan. Saudara-saudara, ketika orang Israel menghadapi Sihon, orang Amori, Raja Amori, Tuhan menyuruh mereka untuk melakukan sesuatu. Dan sesuatu itu adalah perintah. Nah, karena itu, saudara-saudara, bila orang Israel bisa menghadapi tantangan, menghadapi peperangan, melawan bangsa yang tinggi besar, raksasa yang menakutkan dan bisa memenangkan peperangan itu, maka hal yang ketiga ini perlu kita lakukan juga, yaitu bahwa kita perlu mendengar perintah Tuhan. Bila Tuhan memerintahkan sesuatu, mari kita lakukan, mari kita kerjakan. Jangan melalaikannya, jangan mengabaikannya, supaya kemenangan orang Israel menjadi kemenangan kita. Peperangan orang Israel yang dilewati dengan kemenangan besar juga akan kita alami dalam menghadapi peperangan besar yang sulit, sukar, dan yang sedang menekan hidup kita. Bapak Ibu Saudara, apa yang sedang saudara alami hari ini? Ketakutan apa yang ada dalam diri kita? Kekhawatiran apa yang ada dalam diri kita? Saudara, firman Tuhan berkata, jangan takut. Yang kedua, percaya Tuhan yang menjamin kita. Tetapi hal yang ketiga adalah lakukan apa yang Tuhan mau supaya kita lakukan. Maka kita akan menang. Dan kemenangan itu akan membuat kita semakin sadar bahwa betapa Tuhan setia bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Padamu Tuhan kami menaikkan syukur kami. Bila hari ini dalam ibadah kami boleh mendengar, membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan akan meneguhkan kami untuk dapat memberlakukan firman, sehingga
kemenangan orang Israel juga bisa menjadi kemenangan kami. Tuhan, kami lemah, tetapi kami percaya kepada Tuhan yang kuat, hebat, dan besar. Dan karena itu, biarlah kami terus melangkah, meskipun di dalam berbagai tekanan hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, mari bersama-sama kita bangkit berdiri, dan bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita masuk di dalam doa syafaat. Mari berdoa. Segala pujian, hormat, dan syukur kami bawa kepadamu Tuhan, karena Engkaulah Allah yang agung, ajaib, dan mulia, yang patut ditinggikan. Kami menaikkan syukur kami Tuhan, karena kami boleh melewati hari-hari, minggu-minggu, dan bulan demi bulan. Dan kini kami ada di bulan ke-6 tahun 2020. Meskipun di bulan ini masih ada hal-hal yang mengkhawatirkan, tetapi Tuhan, sebagaimana janjimu, Engkau adalah pribadi yang menyertai kami, sehingga kami pun harus kuat dan siap menghadapi kenyataan apapun. Dan kami percaya Tuhan adalah penolong kami. Terima kasih Bapa di sorga, kini kami ada di minggu yang baru. Kami akan kembali menunaikan tugas dan pekerjaan kami. Tuhan, kami sungguh lemah dan penuh keterbatasan. Karena itu kami menyerahkan hidup kami kepadamu, sambil memohon, ulurkanlah tanganmu Bapa untuk menopang, menguatkan kami, memberi kami tenaga, kesehatan, memberi kami hikmat, akal budi, kebijaksanaan, supaya semua pekerjaan kami berjalan baik. Baik di rumah tangga kami, sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, orang tua, anak, dan juga di pekerjaan kami sebagai pengusaha, pedagang, sebagai anggota TNI dan Polri, sebagai pegawai negeri sipil, karyawan, karyawati, sebagai siswa, mahasiswa. Tolonglah kami Bapa, agar semua tugas-tugas kami itu dapat berjalan dengan baik. Bukan hanya sukses, tetapi lebih daripada itu, biarlah apa yang kami lakukan akan berkenan kepadamu. Ya Tuhan Bapa di sorga, kami juga mau menyerahkan semua pelayanan gereja Tuhan, di mana saja berada. Dan secara khusus pelayanan GKKA Toli-Toli. Tuhan berkati kami. Jika sampai hari ini kami belum membuka rumah ibadah atau gereja untuk kami berkumpul, itu adalah sebuah tindakan untuk memberikan perlindungan bagi umat-Mu, agar kami mempersiapkan segala sesuatu, memperlengkapinya, sehingga ketika tiba waktunya kami boleh berkumpul lagi untuk beribadah. Tuhan Bapa di sorga, oleh karena itu, semua jemaat yang ada di rumah masing-masing, berkati mereka Tuhan, berkati dengan kesehatan, berkati dengan kecukupan untuk kebutuhan jasmani dan rohani mereka. Namun juga Tuhan, kami berharap bahwa di rumah ada mezbah,
keluarga, di mana ada suami istri, orang tua, anak, kakak, beradik yang saling bergandengan tangan untuk saling menopang, saling menguatkan, dan kemudian mempertaruhkan keluarga itu di tangan Tuhan. Maka terjadilah persekutuan lebih intim pribadi dengan Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa bagi jemaat jika ada yang sedang dalam kondisi kelemahan tubuh. Tuhan kuatkan mereka menghadapi kelemahan mereka. Dan Tuhan, kami percaya Engkau mampu untuk memberikan kesembuhan sesuai dengan cara dan kehendak-Mu juga. Kami berdoa bagi yang bergumul dengan ekonomi rumah tangga. Pertetapkan hati kami untuk percaya pada janji Tuhan bahwa anak Tuhan tidak akan mungkin dibiarkan berkekurangan, apalagi meminta-minta. Karena Tuhan memelihara burung pipit, maka Tuhan pun akan memelihara umat Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa menyerahkan untuk anak-anak-Mu yang pada minggu ini berulang tahun. Tuhan, biarlah kiranya ketambahan usia mereka akan membuat mereka menyadari bahwa betapa Tuhan begitu baik. Dan mereka akan selalu menghormati Tuhan. Mereka selalu memuji, mengagungkan Tuhan di sepanjang perjalanan hidup mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa kepadamu buat orang-orang tua kami. Biarlah kiranya tangan Tuhan yang gagah perkasa itu akan menopang mereka, sehingga meskipun fisik mereka lemah, tetapi iman mereka tetap bergantung kepada Tuhan dengan kuat, sehingga mereka mampu melewati hari-hari yang penuh dengan kesulitan ini. Ya Tuhan Bapa di sorga, kami mau berdoa kepadamu juga buat bangsa dan negara kami. Tuhan, tolong bangsa kami. Ada banyak perjuangan yang sedang dikerjakan oleh pemerintah supaya masyarakat boleh menikmati kesejahteraan. Tuhan, tolong beri hikmat bagi seluruh jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, agar mereka boleh mengkomunikasikan hal-hal yang penting yang boleh dikerjakan untuk menopang masyarakat agar tetap kuat. Dan bahkan kami berdoa untuk dana-dana yang dipersiapkan guna memelihara hidup masyarakat. Tuhan memberkati para pengelola keuangan bertindak dengan jujur dan arif bijaksana, sehingga masyarakat tertolong dengan bantuan itu. Kami berdoa Tuhan supaya kebutuhan pokok masyarakat tetap terjamin, tersedia dengan cukup, sehingga tidak menimbulkan kegelisahan. Dan kami berdoa buat masyarakat untuk taat kepada aturan yang sudah dibuat, agar kami selain hidup nyaman, tetapi juga kami boleh memberikan kenyamanan bagi orang-orang lain di sekitar kami. Tuhan, kami berdoa kepadamu, menyerahkan untuk tempat-tempat umum yang sudah terbuka, kiranya tidak mengabaikan ketentuan yang sudah diberikan, tetapi mentaatinya, supaya kami berharap penyebaran virus tidak akan semakin melebar kemana-mana. Terima kasih Bapa di sorga, para petugas kesehatan, tolong mereka Tuhan, Engkau jaga lindungi mereka, Engkau topang mereka Bapa, agar dalam pelayanan mereka terhadap masyarakat, mereka pun terjaga, terpelihara dengan baik, dan mereka tidak mudah terpapar dengan virus yang sedang berkembang. Tuhan, terima kasih buat pasien-pasien yang sedang dirawat. Berikan mereka ketaatan, kesabaran, menanti Tuhan memulihkan mereka. Dan biarlah dalam kasih sayang-Mu, mereka tetap menjalani perawatan dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa buat semua peralatan, semua obat-obatan yang sudah diproduksi dan akan diproduksi. Tuhan berkati, boleh memberikan jaminan bagi masyarakat untuk menikmati kenyamanan. Terima kasih buat para donatur, terima kasih untuk semua gerakan yang terjadi untuk boleh saling membantu satu dengan yang lain. Terpujilah Engkau Bapa di sorga kekal selamanya. Inilah doa kami. Dengarkanlah Tuhan, sempurnakanlah Tuhan, karena kami sudah sampaikan doa ini di dalam kesempurnaan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan syukur, dan sementara kita menjalankan persembahan, kita iringi dengan Kidung Puji-Pujian Kristen KPPK 326 ayat 1 dan ayat yang kedua. Jadikan aku saluran berkat. Di dalam dunia yang penuh liku, banyak yang keluh kesah. Bawa terangnya ke tempat gelap itu, yang susah dihiburkan. Jadikan aku saluran berkat yang memancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Beritakan tentang kasih Tuhanmu, tentang pengampunannya. Bawalah mereka kepadanya dengan saksi hidupmu. Jadikan aku saluran berkat yang memancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Saudara-saudara, mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, jika hari ini dengan sukacita kami boleh memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan menguduskan persembahan ini, boleh dipakai dengan baik dan bijaksana oleh pengelola keuangan, kemanapun benda-benda ini akan dipergunakan. Dan biarlah di sana nama Tuhan dipuji, ditinggikan, dan diagungkan. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya jemput bangkit berdiri. Kita masuk dalam penutup ibadah kita hari ini. Mari kita bersama melakukan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Jemaat
Arahkan hati dan hidupmu kepada Tuhan. Tadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah Tritunggal sumber segala berkat, kiranya memberkati hidupmu, memberkati keluargamu, memberkati usaha dan pekerjaanmu, serta memberkati kesaksian dan pelayananmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita selesai, silakan duduk kembali. Dan saya mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa pada waktu dan kesempatan yang lain. Shalom.